Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darain amin. Dane Kepala Kewilayahan Karangcurang yang sama-sama kita hormati, dane-dane para kiai penghulu merbot yang dihormati, dane-dane tokoh agama, pemuka masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang dihormati, dane-dane penglinsir yang dihormati, inama bapu-bapun tiang, adi kakak polong renten tiang yang dewa hormati dan juga dewa cintai. Pertama-tama dawak sarang-sarang bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sak masih icanin titiang pada masih hidup sampai jelo nene merakni ibunda kami tadi. Terima kasih kepada ibunda, berarti selamat tiang bermuzakarah dengan Perumus Namian itu ada hasil. Endara sekek-sekek mengingat ya kutu-kutu mengaji yo. Kutu mengaji. Tapi alhamdulillah ini jarang-jarang si kute-kute. Lamun lek timu mengaji tahu ingat atau dek wallahu a'lam. Tapi alhamdulillah berarti tiang ke sini silaturahmi tidak sia-sia. Ada arak kemarean gitu. Dek ku jauh ulek benimu ampuk. Alhamdulillah ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain bisa mencatat dan sebagainya. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahasa, kita tuntut ilmu dan misalang dek bina meratau si lalu menyerang. Lamun lalu menyerang, gara lengkap bahan-bahan jauh tak. Alat-alat lengkap, jauh jaring, jauh candakan, jauh tali, jauh golok, jauh pangot, lalu menyerang. Apabila kita sudah mendapat buruan itu, maka ikatlah dengan kuat supaya tidak lepas. Dalam kita mencari ilmu pengetahuan harus begitu kata Imam Syafi'i. Kita mencari ilmu ini ibarat orang berburu. Kalau kita sudah dapat buruan itu, maka ikatlah dengan kuat. Caranya bagaimana? Tulis. Tatkala kita lupa, bisa kita cari. Dia tidak lepas. Jadi terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain juga bisa mencatat. Lagu Timak dia bisa mencatat. Insya Allah mungkin komputer bisa menangkap semuanya. Para hadirin jamaah laki bini yang dihormati, sebenarnya yang mikir-mikir letimu, lamun tang sampeang si bawa-bawa aran keluarga letimu, ailah pelajaran jabri si ngajah diri unin untuk timu. Alhamdulillah muneke ya laku, ya laku. Para hadirin jamaah laki bini yang dihormati, lamun tang dek salah ingat, waktu tang mulai mengaji pertama kali lae, rasa-rasa tiang itu yang tang sampaikan. Mungkin ibu deman ngaji waktu nikah, ya? Ngaji pertama mudah salah, ngaji pertama. Hadir ibu? Oh. Rasa-rasa tiang sampun tang matur fikan lah ya. Waktu tang bahas masalah nelung mitu nyiwa lem dek salah. Ya. Salah satunya mayit yang dijaga oleh Allah di dalam kubur itu yang pertama hafizul Quran.
Pertama, manusia yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, lamun diembau sisita pada atfa'afal Al-Quran kata Rasulullah, dawamul wudu'i lailan wa naharon. Jagalah wudukmu siang malam, jangan putus-putus wuduk. Jadi wuduk ini punya peranan yang sangat penting. Bahkan ada seorang waliullah, terkenal kewaliannya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu saat ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, pangkat atau derajat kewalianmu begitu tinggi ya Syekh, kira-kira apa amalan pelungguh, sholat apa yang pelungguh lakukan, wirid apa yang pelungguh baca setiap waktu dan sebagainya. Jawaban Syekh itu, wahai muridku, kata beliau, aku tidak punya sholat yang istimewa, dan aku tidak punya wirid yang istimewa, tidak. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah saya tinggalkan. Dari sekian puluh tahun, aku tidak pernah meninggalkan itu semua. Nunasannya Syekh, apa yang pelungguh lakukan selama itu? Kata Tuan Syekh itu, wahai murid-muridku, dari sekian puluh tahun, yang kulakukan tidak pernah batal wuduk sekalipun. Siang dan malam wuduk saya tetap. Itu yang saya lakukan. Tidak ada sholat yang istimewa, tidak ada. Wirid yang istimewa juga tidak ada. Hanya itu dawamul wuduk lailan wa naharon. Tetap saya dalam keadaan berwuduk siang dan malam. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang saya lakukan selama sekian puluh tahun, di samping dawamul wuduk, yang kedua yang kulakukan, aku tidak pernah mandi dalam keadaan telanjang. Jadi kita dianjurkan muntah mandi pakai bebasa nih bahasa sendiri, yang bebasa gitu. Wah kak mengelombas bulat gitu. Kak melombas bulat, yang bebasa. Mana-mana kereng-kereng si lengek-lengek, pokok nendek bekelombas bulat gitu. Nah, nono piagawe si ulama nono pertama dawa meluduk, si kedua setiap temandi wah melombas. Nah ya sebab mau derajat kewalian yang tinggi itu, ini hal yang mudah-mudah benarnya. Tapi dengan syarat harus istiqomah, tetap terus menerus gitu. Wah kak mengentang-mengentang. Pertama tetap wah kak batal wudu, si kedua munete mandi wah kak ngelombas. Dimajak mesak-mesak itu kon dalam balik tuh no. Harus yang bebasa nih dulu kak. Jadi dia pokon gunung be kon yang bebasa, dia kon balik harus yang bebasa. Mana-mana kereng si lengek-lengek. Nendek bertelanjang bulat gitu. Kenapa? Karena malaikat sangat malu melihat aurat manusia. Supaya tetap bareng kanca malaikat gitu. Tidur bersama malaikat, makanya harus tetap dalam keadaan wudu. Bepergian pun bersama malaikat, kecuali malaikat itu tidak berani mendekati dia tatkala auratnya kelihatan. Maka mudah-mudahan di tiang pada nih mudah-mudah ibadah nih, ya mudah. Mulai ke mandi wah kang lombas. Harus pakai yang berbahasa gitu. Ya sadang kereng khusus itu mandi itu no. Pokok nendek telanjang bulat. Balagu lamun keluarga diri terutama tu daya, apalagi zaman-zaman lain. Zaman mandi kon telabah mun daya lah. Kelabah dalam, baris tu atas kon pasang kereng kelambi, menungkem kejaplek, jauh ke tokete, sang itu di arah sang kedetan. Nenewa sing kujung plek nih, bah bit ya tahu. Jadi dalam keadaan bersih, suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan mun pemandi, wah kak ngelombas. Jadi wudu ini punya peranan yang sangat penting di dalam umat Islam. Sebenarnya inna mata Islamian, Rasulullah SAW sudah mengajarkan dari sejak Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kita umat Islam selalu dianjurkan oleh Allah dalam keadaan toharoh, suci, bersih. Bagaimana seandainya setiap saat kita wudu, nengkane, wah kok saat corona, kok suruh si datu cuci tangan dan sebagainya. Lamun tahu lokak diri atau ulama-ulama lain, Nabi kita Nabi besar Muhammad setiap saat, setiap waktu kita dianjurkan cuci tangan malah. Sebenarnya itu umat Islam sudah diajarkan Rasulullah, tidak perlu datu-datu suruh tebiso imah. Sebenarnya kita tetap tebiso imah.
Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sedemikian rupa dalam tubuh manusia untuk menjaga penyakit dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita yang Islamnya lengah kadang-kadang. Setiap pemanat suruh masker si pemerintah, Rasulullah ada suruh masker. Allah sudah menciptakan masker dalam diri manusia. Masker yang diciptakan oleh Allah pada diri manusia, yang pun tiang plus namian punya lubang hidung. Di dalam lubang hidung itu sudah diberikan masker oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, harap masker. Yang pun tiuk budun hidung ini masker. Alurang waka kuris-kuris, mambe si sugul lek doang hirung ya bembot. Bembot. Sehingga kumbe ya kurang anu ruang gitu. Bisa sugul lek lingun dia bembot kecak. Ini masker yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dirancang oleh Allah demi keselamatan umat di dunia ini. Wah ngerancang si nenek belagu engkas datu-datu nih suruh masker. Suruh bisu ima. Lah itu umat Islam bilang waktu itu bisu ima tetap wudhu dan sebagainya. Jauh itu Bali no suruh-suruh itu cocok. Mundirinya lah. Itu Bali cocok. Dan Islam sudah menganjurkan an-nazafatu minal iman. Nih, orang yang bersih bagian dari manusia beriman. An-nazafatu sihah, orang yang bersih disitulah kesehatan. Islam sudah mengajarkan semuanya itu. Cuma kadang-kadang diri umat Islam punya hadisnya, tetapi tidak pernah diamalkan hadis itu. Orang-orang Hindu atau Bali tidak punya hadis, tapi pengamalannya hebat. Lamun le Denpasar, le rurung-rurung, tidak ada kotoran di situ. Lamun narak daun kayu dia bersihkan, dia tidak punya hadis, tapi dia bersih. Kita pada umat Islam punya hadis dan kita hafal. Bahkan ditulis di perempatan-perempatan an-nazafatu minal iman. Lagu bawa tulisan ten basong, ten sampi penuh. Pengamalannya yang penting ini Islamnya. Jadi toharoh ini sangat utama jadikan Rasulullah. Sehingga sebelum kita masuk ke dalam sholat, maka toharoh itu kunci utamanya. Toharoh itu kunci utama. Berembe-rembe kenepeng tanepe sembayang. Berembe-rembe kenepeng husuk atenepe. Lagu ndeng kena tanepe toharoh. Maka semuanya tidak akan berhasil. Toharoh masuk di bagian ilmu fikih. Dari karena itu tidak bisa dibedakan, dipisahkan antara usul, fikih dan tasawuf itu. Ndeng kanggo dipisah-pisah. Kadang-kadang sebagai kebanyakan manusia, dia mengutamakan ilmu tasawufnya, tapi mengabaikan ilmu fikih. Kadang-kadang dia fikihnya yang tok, tapi tasawufnya dia benci. Tidak baik itu. Yang seharusnya usul, fikih dan tasawuf itu harus menjadi satu. Tatkala tiga hal itu kita lakukan, itulah sholat yang berhasil. Kalau salah satu di antara tiga itu tidak ada, maka tidak ada gunanya yang lain sebenarnya. Yang boleh rukun sembahyang, 12 rukun sembahyang, dibaginya tiga, kauli, fi'li, kalbi, itu harus ada fikih, ada tasawuf dan ada usulnya di situ. Jadi toharoh itu bagian dari ilmu fikih. Ilmu fikih adalah untuk mengatur jasad ini. Jadi atur awakta diatur oleh ilmu fikih. Atenta tatur si ilmu tasawuf. Nyawanta makanannya adalah ilmu usuluddin. Makanan nyawa adalah usul, makanan hati adalah tasawuf, makanan tubuh adalah ilmu fikih. Itu yang mengatur tubuh ini. Bagaimana tata cara wudhu yang benar. Kadang-kadang tiang pepada karena keturunan tahun Islam, bapu balok atau Islam, kita bisa wudhu hanya sekedar melihat orang tua kita wudhu. Tapi kalau ditanya berapa rukun wudhu, insya Allah dia tidak itu. Jadi Islam keturunan, Islam keturunan, bukan Islam yang semata-mata menggali hukum Islam, tapi karena Islam keturunan yang kepada ini. Bapu balok atau Islam, aman atau Islam, bilang waktu kita aman tengulu, ya terpaksa tahu pengulu. Tapi kalau ditanya berapa rukun wudu, pirajati nih. Kumbe tantu wudu, maka sok-sok tantu wudu kita pada nih tidak sesuai dengan aturan hukum fikih yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lamun secara hukum fikih
dalam kita berwudu, ya sunat membasuh tapak tangan dua, sunat nih. Nah, kemudian sunat berkumur, sunat memasukkan air ke dalam hidung dan sebagainya, ya sunat. Nah, sunat. Tapi yang disebut dengan sunat itu, belamun dipegawe mau pahala aku tuh, mau DP begawe, mau dosa, bagi begak-begak pahala sunat nih. Tapi dalam kita melaksanakan, misal besok ima, ya lamun diri umat Islam secara umum kita besok ima ngerekeng porot pe seke dua telu seke dua telu ngerekeng waktu berkumuh seke dua telu waktu besok langir seke dua telu, hanya menghitung 1, 2, 3. Tapi kalau secara hukum fikih waktu cuci tangan ya ada doanya di situ. Waktu masukkan air ke dalam mulut, ya harus berdoa pada di situ. Waktu masukkan air ke dalam hidung, berdoa di situ. Sambil peringat awak ini, insya Allah lamun setiap saat, setiap detik kita peringat awak ini, insya Allah segera daratan lemana. Balagu diri nengulu segera ngerekeng sekali 2 telu mon. Bisa ima sekali sekali 2 telu. Kemumur sekali 2 telu. Tamangai kun hidung sekali 2 telu. Seraup seke 2 telu, enggak mau rekeng tuh, rekeng seke 2 telu baik. Yang seharusnya kata Rasulullah, setiap kamu membasuh tanganmu, hendaklah kamu berdoa di situ. Ya Allah, ya Tuhan kaji, peliharalah tanganku ini dari perbuatan yang tidak baik ya Allah. Wahai tanganku, jangan kamu lakukan sesuatu yang tidak benar. No. Waktu tiang pelus namian masukkan air ke dalam mulut, ya Allah, ya Tuhan kaji, peliharalah mulutku dari perkataan yang tidak baik. Wahai mulutku, ucapkanlah sesuatu yang benar. Wah, ada peringat bibih deh. Wah, ada berdoa benar. Nggak ngerekeng seke 2 telu bae mandiri. Seke 2 telu, seke 2 telu bengak apa? Dia tuah mendoa, dia tuah pajar awak ta. Waktu tambah ngaik ke dalam hidung ta. Ya Allah, ya Tuhan kaji, peliharalah hidungku ini. Gerka ambuk barang si dikena ya Allah. Wahai hidungku, iduk barang si kena, wah ka iduk barang si dikena. Gitu. Mbe si kena pe iduk, be iduk sawan ta iduk, wah ka iduk anu tahu. Ya si kena, ya pun syariat insyaallah namanya menikah. Gara halal di atas hidup. Kan ya neng Nabi. Ini sebenarnya jemaah bini ibadah luar biasa. Lamun diri mamas luwe gati ibadah mbeng si nenek, lagu jalan tembung pahala enggak sekedi. Lamun jemaah bini enggak sekedi mau ibadah, tapi jalan mendapat pahala itu banyak. Menyembah bini. Mun tau mama luwe ibadahnya, lagu jalan mau pahala enggak sekedi. Lamun jemaah bini sekedi ibadah yang diberikan oleh Allah, tapi jalan mendapat pahala itu banyak. Misal sembahyang, lamun diri mama dek mengentang sembahyang sebulan-bulan, lamun jamaah bini kadang-kadang sebulan bagi 2. Sebulan 15 jilo sembahyang, 15 jilo dek kadang-kadang 2 minggu sembahyang, 2 minggu sembahyang, seminggu sade. Tapi ibadah taunina loean tan beng pahala Allah taala memulang ibadah kan gitu. An-nikahu sunnati, paman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni, kan Nabi. Ini ibadah yang paling panjang waktunya itu menikah. Nih, ibadah paling panjang. Ibadah sembahyang paling-paling enggak 5 menit selesai entah. Ibadah puasa enggak sebulan. Ibadah haji, belam gimana itu paling-paling enggak 40 jilo sampai balik ampo. Tapi kalau ibadah menikah, seumur-umur itu bareng. Menikah. Piret 50 tahun lebih. Ibadah nikah ini yang terpanjang. Kute ning Nabi naina lagu ini hukum ke ni wah ka derek sube. Wah ka derek nggih. Kute ning Nabi. Sai tahu mama ni beda antara beng si nenek detunina. Sai tahu mama goret sawan sekali mau pahala seke nih Nabi. Lagu lamun taunina goret semama sekali 10.
Ya beda antara si nenek. Sehingga Allah sudah menciptakan perempuan kurang ibadahnya, tapi padilatnya dilebihkan. No. Lamun tahu mama goret sawan si Nina sekali, diberikan imbalan 1. Lagu lamun Nina goret semama sekali 10. Goret apa-apa, no. Iya 10 pahala, no. Wah pegores semama di menjelu. Nah, no lebih dan dari nenek. Apa nih Nabi? Sai tahu mama siduk sawan si Nina sekali mau 10. No. Sai tahu Nina siduk sawan si mama sekali 100 ke. Wah pemenjulu siduk sawan pe. Ini dah ning Nabi nak. Bude. Sai tahu Nina tanjangin sawah kalu alu sinjau nono. Munepe tanjangin sawah nepe pada pahala nepe marah 20 kali tahun lo umroh. No. Wah pe tanjangin semama nepe. Ya, genem-genem tanja, ni sinde-ende sin tanja sawah, tebu sin tanja, kerupuk sin tanja, no tanjangin, saya tanjangin sawah, kalau aluk nono, pada pahala itu marah 20 kali lalu umroh, ke arah KTMP 20 kali lalu umroh. Kuat-kuat tanjangin beta. Kakek di sitam berangan ke nih udah. Iya, nih yang mencerita sekali. Nih. Waktu Nabi Muhammad, nah bulan tanggal Isra Mi'raj kan. Waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, begitu Rasulullah ulek li Isra Mi'raj menceritakan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Apa ning Rasulullah wahai anakku Fatimah? Waktu ku Isra Mi'raj, lalu ku berkunjung pak surga, lalu ku berkunjung pak neraka, dengan si malaikat Jibril. Ternyata kon dalam neraka yang paling luwe umatku kon dalam neraka taunina baik itu paling luwe. Taunina paling luwe taman neraka nih. Ya paling luwe. Kon dalam surga Rasulullah, arah umatku yang paling pertama masuk ke dalam surga. Ada umatku yang istimewa kata Rasulullah. Ara umat paling dulu nama surga Rasulullah. Siti Fatimah. Apa ningangan Siti Fatimah? Balai saya ke lainan si aku, arane aku anak Siti Fatimah. Ngonek-ngonek Siti Fatimah penasaran, ngetuan kon bapak Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama masuk di surga itu Rasulullah? Mumpara Rasulullah mengatakan engkau ya Fatimah. Tidak. Apa bahasa Rasulullah? Ada seorang perempuan namanya Siti Muti'ah. Rasulullah. Rumahnya tidak jauh dari rumah kita. Siti Fatimah tidak disebut Rasulullah. Maka Siti Fatimah merasa penasaran karena Rasulullah menyebut seseorang yang namanya Siti Muti'ah. Penasaran Siti Fatimah, kira-kira kumbe pegawaian Siti Muti'ah, apa yang diamalkan oleh Siti Muti'ah? Berapa rakaat dia sholat tahajud, puasa berapa kali dalam 1 bulan. Marak lemak-lemak Siti Fatimah. Dia tahu di mana rumahnya Siti Muti'ah. Siti Fatimah berangkat kembali Siti Muti'ah. Lalu tegesang apa pegawaian Siti Muti'ah sehingga dia disebut Rasulullah pertama masuk surga itu. Damen datang ke jebak Siti Muti'ah, Siti Fatimah ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil kharij. Saya leluah di bahasa Siti Fatimah. Ana Fatimah binti Rasul. Aku Fatimah anak si Nabi. Dia milih sugul Siti Muti'ah ke dalam balik. Oh Fatimah anak si Nabi au. Apa arak bahasa Siti Fatimah? Arak ku ketuanan ku sida. Aku nepe. Kutu je bahasa diri. Oh kute Siti Fatimah ni Siti Muti'ah. Sawang ku tone lemak apa berangkat pak kebon. Dia kuman nendeng izin terima temui.
Kalau mundi boleh kete melemak kete ni. Baris dah mulai sawangku ku ndeng izin dulu dan melemak ada tamuku anaknya Rasulullah. Dia ku terima di nengka ni. Lah saya kesal Siti Fatimah. Kan ya paling juru dalam surga. Tapi aku berkunjung ke rumahnya tidak diterima kata Siti Fatimah. Ule dalam keadaan kesal Siti Fatimah. Melemak di kete baris ku ndeng izin ku sawangku dan melemak ku terima Siti Fatimah sendiri. Ya. Yeah. Ule wah dia ku terima di nengka. Pulang Siti Fatimah dalam keadaan kesal. Marak lemak-lemak aru-aru dan Siti Fatimah baru melampak palek si Hasan Husain anak Hasan Husain damen datang kon balik Siti Mutiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya leluah aku Fatimah kan dia berjanji tetebin nengkane diterima aku. Au ya Fatimah saya ngandi ni Siti Mutiah. Kebetulan Hasan Husain milu wahai Fatimah ni Siti Mutiah. Tone kundi izin ko sawangku terima tunggu mesak di lagun kane anak di jauh di wah dia ku terima di baris kundi izin ko sawangku dulu nih lah saya kesal Siti Fatimah berdua kali pihak tolak kam lemak kete mesak di ku terima baris kumbarak ko sawangku nih ule Siti Fatimah dalam keadaan kesal marah melemak-lemak penang-penang dan Siti Fatimah dia tawang si Hasan Husain datang kon balik Siti Mutiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kan jadi mesakku. Oh silahkan masuk ke Siti Mutiah. Damen tama Siti Fatimah kon balik Siti Mutiah. Baru tama kon lawang putih. Kon dain lawang semua arak meja tu no. Kon bon meja no arak kesena. Arak sedang. Arak penyalin tu no. Arak kocor tu no. Kon meja dikit lawang tu no. Apa nening Siti Fatimah? Lagu dia putih pedasang hati. Siti Mutiah kocor dekat lawang. Ya apa Siti Mutiah sedang kondeng lawang ni. Mekah ni bahasa sendiri no. Kesena Mekah sedang dono kon meja no. Pejalin dono kon bon meja. Ya tahu dono dit kocor. Nah. Apa Siti Mutiah ini tamalah Siti Fatimah yang pengetahuan ya Siti Mutiah menurut Rasulullah ada orang pertama yang masuk ke surga yaitu engkau. Aku ngetoan kundi wahai Mutiah apa amal-amalan di sehingga kamu istimewa pira rakaat di sembahyang tahajud. Ya Fatimah aku sholat tahajud biasa saja ya kadang-kadang enggak 2 rakaat ya gitu. Puasa pira kali di sebulan puasa. Aku tidak pernah puasa ya Fatimah nih. Dakak menu kenapa dia yang paling utama masuk surga. Bersedekah ya kan tawang di ruangku Fatimah. Setelah sawang ku tone lalu pak kebon lalu memburu apa suku bersedekah ada. Kalau begitu apa amal-amalan yang rutin kamu lakukan? Nih tadi apa meja konden lawang di ini. Barulah Siti Mutiah menceritakan semuanya itu. Ya Fatimah binti Rasul, suamiku onek lemak-lemak wah tak lalu menggawean pak kebon. Maka begitu dia berangkat kerja, aku siapkan semuanya ini di depan pintu ini. No. Arak kaca tono, arak sedang, arak kocor, arak penjalin tono. Apa nih Siti Fatimah? Wahai Mutiah, tidak di apa kaca nenek? Apa nih Siti Mutiah? Wahai Fatimah, setiap suamiku pulang dari sawah dari kebun. Maka aku berikan dia kaca. Kemudian aku pegang sisir. Aku sisiri dia. Butuh dan itu. Nah. Dah menulek le menggawian. Oh, ni kaca. Sedangin ku juluk sawangku ni kerja. Ni kocor ni jadi apa di? Di Fatimah. Oh, mana Fatimah. Sawangku dah menulek kon kebon. Nganting ku kon juluk lawang ni. Gua ada anti sawan itu kunjul lawang. Nganti ku kunjul lawang sawang kulit membelai. Ima kiringku jauh kocor. Nah, ima kananku jauh bendangku kecak ni. Angkatku bendang. Nenek jauh kocor, nenek jauh bendangku ni. Apa tujuan di ni Siti Fatimah? Lamun nak biwih si atas si bedak, ku pinam ya langsung aja. Lamun biwih si bawa bedak, wah ngakatangku be kan kejari.
Dah kudu dan ipe. Murah surga nipe. Au penyalin ni jadi apa di wahai mutiah. Begitu suamiku sampai, kusisiri dia, kemudian ku bawa ke tempat makan. Muka satu itu, aku tidak pernah meninggalkan suamiku selama belum selesai makan. Kenapa Mbak Siti Fatimah? Kalau ada kebutuhan, gerkak susah sawangku, kurang sia, kurang air, tinggal dia minta. Bah, lamun tiang bepada, ngalur are, mengah. Gua nasi tunggu kepe. Kadang-kadang sedang diri ni jati ni. Wah masa ketinggal sekang diri jati ini. Penyalin ni jadi apa di ni Siti Fatimah? Wahai Fatimah, penyalin ini lamun narak tanku salah, okatku salah, maka aku minta supaya aku didera langsung, supaya aku tidak didera di hari akhirat nanti. No, bah, lamun tahu nina nangkane belek-belek si penyalin tu polisi lain maula keberatan. Padahal sebenarnya, jadi wudhu ini sangat utama. Jadi waktu ini memasukkan air ke dalam mulut, berdoalah di situ, ya Allah, jagalah mulutku dari perkataan yang sia-sia. Wahai mulut, kamu harus ucapkan yang benar. Nah. Waktu dimasukkan air ke dalam hidung, wahai hidungku, jangan kamu ambuk barasi dedek gitu lah. Waktu masukkan ke dalam ini, berdoalah di situ. Waktu membasuh muka, maka berdoalah, ya Allah, ampunilah dosa yang dilakukan oleh mukaku apa yang sambiran mua. Kasih apa dah turun kira? Sambiran mua. Ni wajib muka, jabha. Nih remuan. Apa isi mua ni pe? Arak mata, arak hidung, arak biwih, arak telinga. Mintalah semuanya kepada Allah. Segala dosa yang dilakukan oleh mukaku ampuni ya Allah. Waktu nepe besok telinga nepe, ya Allah, peliharalah tangan kupingku supaya tidak mendengar sesuatu yang sia-sia ya Allah. Dong insya Allah mau tetap pajar kena gitu. Lagu marah si todek ngerekeng nepe, seke, dua, telu. Dua, telu, enggak, di dalam kita membasuh muka, ini rukun wudhu yang pertama. Nah, niki perlu hati-hati nama Nabian. Sehingga lamun tegita keluarga kadang jadi mengulu sok-sok sak bisuk mua, gitu. Tidak memenuhi persyaratan sah sesuai dengan hukum fikih. Kumbetan bisuk mua yang benar. Nah, yang pun Allah ciptaan manusia beda dengan binatang lain. Manusia punya muka, ada batas-batas rambut dan ada telinga dan ada dagu di sini. Nah, kumbe tante besok semua yang benar, maka ini seret mbengkah bulu nepe si tio ini, gitu ya. Mbengkah yang pempenang si nenek anak telinga, gitu. Yang pempenang si nenek dagu di sini. Maka yang wajib dibasuh dalam wudu ini mbengkah bulu ni bestio nih. Belain namun tahu si solong berdiri rekeng nih. Bisa biasa-biasa. Si bait kon ulun tahu si biasa. Nah, ya si wajib kena dengan air. Seret, nah. Lamun narak sekedik dia kena maka wudu itu tidak sah di situ. Lalu kadang-kadang saprak-saprak. Pujak cawe nah wajib ini seret kita sunat 3 kali. Nah sunat 3 kali membau rasa sekali tapi sunat taslis sunat 3 kali gitu. Sunat 3 kali. Damen di pesawat besok semua nepe rukun wudhu si kedua ambe besok waktu membasuh tangan ini yang wajib dibasuh itu tapi begini nih kak ini apa ran mata siku ini apa ran tuh ini yang wajib. Nah, pada ini. Tapi mazhab Syafi'i disunatkan
supaya dilebihkan kira-kira 3 jari. Nah, untuk apa? Persiapan. Jadi persiapan. Namun besok batasi wajib balik usah dikenal laun, maka disunatkan lebihkan sekira-kira 3 jari persiapan. Gitu. Jari persiapan. Dari ujung sini sampai ujung sini wajib rata dengan air. Kadang-kadang mereka yang ini bekat kami jatuh. Ini wajib sampai di sini, lebihkan 3 jari sini. Pedas ini enak. Nah, nu syarat sahnya balaka lama lamun wudu pendek sah sembayang epe. Misal maghrib, isya wudu sitone sadesah, selapu nu desah. Jauh epe sembahyang tahajud, lantung sembahyang tahajud epe desah. Jauh epe sembahyang hajat, lantung sembahyang hajat epe tidak sah. Karena dasarnya wudu epe tidak sah. No. Pedas? Gara tene engkau. Nah, rukun wudu si kepida. Bisa apa? Membasuh kepala. Nah, Allah tamsahu biruusikum, basuhlah kepalamu, sapulah kepalamu. Nah, pas masalah menyapu ini Allah tidak tentukan. Mau disapu di mana silakan. Karena Allah memang menciptakan manusia supaya beda-beda. Dari karena itu setiap perbedaan harus dijadikan sebagai rahmat gitu. Bukan perbedaan ya jalan temesual, bukan perbedaan jalan terbegejuh, jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat gitu. Memang Allah menciptakan manusia supaya beda-beda. Contohnya Allah memerintahkan sapulah kepalamu, membe kon pe sapu. Atau abik bengih, di matanya solong-solong gede. Entene kalian sapu silahkan, entene silahkan, entene silahkan, enle mudi silahkan. Yang penting sapu bagian kepala. En jemah bini misal, kan tinggi bulu nepe, tegak bulu nepe, lagu lamun nenek pe sapu dinesa, kan sudah liwat dari kepala. Ini bagian ini. Taruh pe tinggi bulu nepe katene, nenek bersapu meh tidak sah. Karena itu bukan termasuk kepala di situ. Pedas sebenarnya. Nah, itu wudu yang benar. Kemudian membasuh kaki. Tapi besok naik nih disuruh sebelum nih, mata naik. Ya hikmat Allah yang mata ini. Mata naik ini. Nah ini sunat lebih tenaga perlu nyari kerja. Jadi persiapan. Nah, agar selak-selak ini wajib kena dengan air. Ini sukses cuk nih kecak. Jadi yang bersunat taslis gitu. Nah, ini si wajib ini. Sunat mentaslis, menyilang. Jari-jari kaki ini disilang. Nah, jadi tangan sudah disilang. Nah, waktu bisa otak ini sunat diratakan gitu. Hujan. Jelas enggak? Ini dalam kita mensucikan zahiriyah. Suci zahir, kemudian suci batinnya enggak gitu. Suci awak, dia masih baru. Itu dalam keadaan kita mensucikan tubuh yang kasar. Nah, itulah orang mukmin sesungguhnya. Yaran mukmin, yaran dengan beriman kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan di tiang ibadah ini termasuk orang yang sehat jasmani dan juga sehat rohani. Bersihkan jasmani ini supaya sehat. Mudah-mudahan sehat rohani dan juga sehat jasmani. Lamun nepe suruh memilih nanti, mbe sarian jasmani nepe sehat, dan rohani ini sehat. Ya, dua-duanya itu yang benar. Ya, dua-dua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lagu ande nepet suruh memilih. Mbe sarian jasmani nepe sehat, lagu rohani nepe sakit. Atau rohani nepe sehat, jasmani nepe sakit. Bera. Ini suruh memilih kan?
Yang suruh memilih. Ya, saya paling ngonyak sehat jasmani dan juga sehat rohani. NP tersuruh memilih. Nyawa NP sehat, lagu awak NP sakit. Atau awak NP sehat, nyawa NP sakit. Kira-kira suruh memilih beda. Ya. Besarian jasmani NP sehat, lagu rohani NP sakit. Atau rohani NP sehat, lagu jasmani NP sakit. Nah. Kutening ulama. Kam min insanin sahihun jismuhu wa ruhuhu maridun wa da'ifun. Luwe manusia awak sehat, seger buger, lagu nyawa sakit, lemah. No. Wa kam min insanin sakimun jismuhu wa ruhuhu sahihun wa qawiyun. Luwe manusia awak sakit, tubuhnya sakit, tapi rohnya sehat. No. Misal manusia si sehat rohani, awak sehat jasmani lagu awak sakit, awak meku, balung belek dan sebagainya, maka lamun manusia sehat jasmani, tapi rohnya yang sakit, yang dipikirkan hanya kepentingan perut dan kepentingan paratnya, tidak pernah menghiraukan kepentingan rohaninya. Lamun manusia sekedar sehat awak, lagu roh sakit. Yang dipentingkan kepentingan tubuhnya, mengabaikan kepentingan rohani. Lamun manusia sehat awak. Lamun manusia sehat sakit awak, tapi nyawanya sehat, maka yang diutamakan kepentingan rohnya. Awak sakit, lagu zikir bergerbes. Awak sakit, istighfarnya kuat. Awak sakit, selawatnya kuat. Ini menandakan rohnya sehat, tubuhnya sakit. Sementara awak sehat, lagu roh sakit, sembayang dek milih, mengaji dek milih, padahal apa yang gawe di balin darah. Ini menandakan tubuhnya sehat, tapi rohnya yang sakit. Ya sakit roh, begitu. Nah. Maka kata ulama, yang bagi lil insan, seharusnya bagi manusia yang punya akal sehat, dia mengutamakan kepentingan rohnya dibandingkan dengan kepentingan jasmaninya. Lebih mengutamakan kepentingan rohani dibandingkan dengan kepentingan jasmani. Namun manusia yang punya akal yang sehat, roh keutamanya, awak kemudian gitu. Belagu menukuran tiang pada lebih mengutamakan jasmani, ya roh nomor 2 gitu. Roh nomor 2. Yang seharusnya rohani utamakan jasmani nomor 2 gitu. Gumbe, mbe sengakan roh EPD tawa kepe. Mbe julan narak roh EPD tawa kepe. Mbe julan narak. Lamun roh EP julan narak, berarti sengakayan ya. Belamun sengakayan ya, boleh andeng bagian ya. Tuh, kedian beng nih, tuh. Mbeonya anak akhirat di dunia. Punya anak akhirat. Yakin apa? Lagu kumbe apa pilihan dunia? Manusia berakal mengatakan lebih baik akhirat, walal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kenapa kita selalu milih dunia, mengabaikan akhirat? Lamun manusia yang punya akal, tentu dia memilih yang lebih baik. Tetapi kalau orang yang kurang akal, apalagi orang gila, tentu dia memilih yang tidak baik. No. Mbe kekalan dunia dan akhirat. Ya kalan akhirat, dunia sementara. Kenapa tidak memilih akhirat dibandingkan dengan dunia? Ente sembahyang. Nih sembahyang. Lamun nih sembahyang mesa itu, kira imbalan itu sikit. Lamun nih sembahyang berjamaah, kira 27 kan nih itu. Nyanyiang itu malah setiap anu nyanyiang.
27 derajat. Miluan sikit dari video likur. Miluan. Tawangnya piluan video likur dari sikit. Tawangnya pe. Miluan sikit dari video likur. Balamun ni kenang luan sikit dari video likur berarti gila ni pe. Lamun ni kenang luan video likur dari sikit berarti waras pe. Mbeonya ansin wean di kediam. Yonya ansin wean. Dia tahu bahwa sholat berjamaah fadilahnya 27, sholat sendiri hanya 1. Kenapa dia dilakukan? Makan dia gawe. Berarti orang gila. Tawang tan loean pitu likur de seke, tapi dia pilih 1. Ya, kan orang gila namanya. Munepe mengusaha. Besaran itu ubati enggak siu. Dia tipe ubati pitu likur. Saran saya pitu likur kan? No. Berarti itu waras. Waras itu kan? Sembahyang berjamaah, belum sembahyang munfarid 1. Sembahyang berjamaah 27. Maka TPKW. Mana TP tamu surga? Nono sebab itu tamu surga. Belamun TP gawe itu artinya orang tidak mau masuk itu. Kan dia milik Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Selapu umatku wajib masuk surga kata Rasulullah, kecuali orang yang tidak mau masuk. Si dia milih tama ya dia tama. Dilebihkan oleh Allah salat berjamaah menjadi 27 derajat. Kutai nama sampean, mungkin sering tangga turun bepada. Ini sekedar jadi anu baik. Saya girang tendak pau. Apa? Girang pendak pau atau mendepe girang mancing? Menepe jual ikan sekeranjang, borongan, ya beri, ya beli, ya berak, ya sahur gitu no. Lagu borong sekeranjang. Pada haji si onyak di selengek nih. Nepe beli pau sekeranjang, borongan sekeranjang di 1 siu. Timak motek-motek, berak-berak le dalam. Pada haji ni seonyak-onyak no. Dalam borongan. Nah kutu misal ke sembahyang berjamaah ini. Lamun di sembahyang mesak-mesak, jual ngecer. Ada. Lamun di sembahyang berjamaah, jual borongan. Gitu. Pada mau di imam ini. Pada. Dereke si malaikat yang dilihat imamnya. No. Borongan. Pada mau Belagu lamun apa? Ngecer, pilen, ni onya, ni deonya, ni berak, ni sahur, gitu. Maaf, lamun Guru. itu sembahyang berjamaah, semuanya. Kan Guru, maaf. Bagaimana ada halangan, kita berjamaah di rumah bersama suami. Bagaimana itu hukumnya? Yang namanya, nggih. Terima kasih Bu. Nggih. Lamun nara halangan epe, balen epe mesa epe, itu dia. nggih. Mele epe bilin balen lebih manuk besi ujat. Tono kon berjamaah di sawan itu, kon balen itu, kami lakukan ya. nggih. Sawan itu jadi imam, itu jadi makmum. Sekurang-kurang berjamaah, seke imam, seke makmum, gitu. Malah lamun itu takut kehilangan. Mele itu masjid, lagu-lagu telang manuk, tono kon, itu termasuk uzur dari jamaah, gitu. Lagu tono sawan itu kerja berjamaah, kon balen itu, jadi kan ya madgasullah. Jadikan rumahmu tempat ibadahmu, jadikan rumahmu tempat berjamaah dengan istrimu, jangan jadikan rumahmu hanya sekedar tempat jimaah doang. Baiti jannati kan Ustaz. Ya. Al-baiti jannati, itu yang kita cari. Nabi? Rumahku surgaku. Nggih, makanya jadikan surga di situ dengan suami pelunggu. Jadikan suami pelunggu jadi imam. Tempat berjamaah rumah pelunggu. Jangan hanya jadikan tempat jima doang. Benar? Insyaallah. Nah, benar. Ini ingat tidak ya? Lamun ada uzur maksudnya. Selama tidak ada uzur, ya masjid yang paling abdol. Masjid yang paling abdol. Ya malah setone mesa itu membalik.
Mau nepe bilin balik nepe lo nilang bapak. Nah itu namanya uzur. Tapi selama tidak ada uzur tetap lebih baik di masjid. Bahkan Rasulullah mengatakan yang berjiran dengan masjid tidak sah salatnya sendiri di rumahnya. Harus ke masjid. Mau nepe berjiran di masjid nih. Iya. Harus ke sholat di masjid. Benar? Ya, jelas. Nah ini maksud yang ada uzur. Iya. Atau sakit TP datang ke masjid betul no balik ke desawan TP lagu arak jam malah timu dia tahu sawangku jadi imam lah kan jadi imam sawan TP segera arak sukesah sagutono arak kesah sagutono nah sawane apa nih bahasa diri ini bungul nih bahasa Teben. Namun bungul lu to asi ingol. Dan bungul. Apa bahasa diri? Iya, itu asi ingol orang bungul nih. Ya sudah bungul wah. Sawah si mamane bungul duduk balu. Nah, ya bongol gitu. Namun si Nina arah lah mantan ibu bisa. Dah, wah, dengari ya. Dengari. Lalu setelah anak mengaji, ia tahu bungul aman ini. Pengajian ngajah si guru-guru. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ini menyanyi. Ule-ule anak lalu mengaji. Ina ku mandi ina au tokon jeding mandi anak. Tamalah anak mandi. Sawah si maman tuh bungul. Kon dalam jeding selalu menyanyi anak. Tola'al badru alaina. Ya rusuk leluah. Sawah si mama. Kurang ajar kanak nih. Ya mau ngaji apa? Kanjak ning tahu-tahu. Dek kanggo baca Quran kon dalam jeding nih. Sugul-sugul anak le mandi boleh belak nih anak. Bih balar anak. Maulah anak membarak konina. Kembe tadi cinempuk si ama. Kembe. Sehingga kesak penyanyi tolak al-badrul alaina tolak dalam jeding mbe ama nu dalam muni dia nyesel nempuk anak nenda lebih balar anak maka ke apa ini sudah nangis sawah di dalam maka tempuk anak aku kurang ajar baca Quran dalam jeding ini kan dekanggo nih tuan guru nih ngumparan ayat tolak al-badrul alaina si bungul nih si bungul ning sawah si baca si anak ditolak itu disuai ayat selawat tuh oh iya ran selawat tuh nih ternyata ya yang jadi ayat bilang waktu ya imami sawah nu balik oh para ayat nih rakaat pertama tola al badru alaina min saniyatil wada'i Allah rakaat kedua tola al badru alaina min saniyatil Allah nih apa nih sawasan ini maka iya aran selawat ndek iya ayat satu nek ini muneng kerung sawah menangis dia sawah ketani yuk kumbi apa nangis kamu saya mau ketangis kakak ini jangka 11 tahun 12 tahun temu mulang si dia jadi imam bilang waktu naning ku tak sawangku bungul meredi nih dia tahu aran ayat itu al-badru alaina udah sebenarnya tahu balik atau sembahyang berjamaah lamun ada uzur gitu Bula dari uzur beketin tan saka jemaah pengajian si mudi datene kota berjamaah bareng-bareng gara-gara hasil teu mengaji kan rasa-rasa kesamput tak ngaturin lek waktu pengajian pertama no. Masih diingat Ibu? Saya sholat berjamaah mau melinggih ke majelis taklim. Pertama Allah memberikan rezeki yang halal. Yang kedua Allah akan membebaskan dari azab kubur. Yang ketiga Allah memberikan suratan di hari kiamat dari kanan nantinya. Yang keempat dia akan liwat di siratal mustaqim dengan secepat kilat. Yang kelima dia akan dimasukkan dalam surga bighairi hisab. Bagi orang umat Muhammad yang sholat berjamaah kemudian duduk di majelis taklim. Masih diingat Ibu? Ya?
Tapi tadi sampai nomor 2, Oke. kita harus mandi itu tidak boleh telanjang, harus ditutup Oke. badan. Yang ketiga napi tadi. enggak ada. Oh cuma 2. Enggak ada dua Oh. no. Nggih. Enggak noh gawe si wali yang derajatnya tinggi itu. Tetap dalam keadaan wudu, bila mandi jangan telanjang. Nah, enggak noh yang diamalkan oleh wali itu, dia mendapat kedudukan wali tinggi di hadapan Allah. Ndek narak salat istimewanya ndak ada. Wirid-wiridnya ndak ada. Hanya 2 itu. Nggih. Jelas enggak? Nggih, nggih. Nah, alhamdulillah. Para hadirin jamaah laki bini, santone gatangiri bepada, insyaallah lemak tersambung balik nggih. Nggih, terima kasih. Nah, lemak pengajian saya datang, peringat tidak nggih? Apa saya jadi judul lenu? Iya. EP ke jari. Notulen EP bukan saya. Ya. Ada jamaah laki yang mau bertanya? Silakan. Ara apa dek? Ini jamaah, kita jamaah wanita juga. Saya mewakili ada pertanyaan Pak Kiai. Nggih, nggih. Ini insya Allah tidak ada yang kejadiannya tidak di sini, di jauh itu. Ya. Nggih. Di satu masjid kami ke teben. Nggih Pak. Nggih. Tiba-tiba kita sholat maghrib. Si imam sudah membaca doa iftitah pertama kan? Yeah. Kita bacanya Allahumma ba'id atau ini wajahtu itu kita baca. Iftitah, lalu si imamnya membaca Al-Fatihah. Dalam imam membaca Al-Fatihah, kita makmum membaca surat itu tadi pengawal tadi. Nggih. Belum kita baca Fatihah, kok tiba-tiba imamnya ruku. Apa hukumnya seorang imam yang begitu? Tidak ada di sini Pak Yai. Sana yang ketemu di jalan. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Silakan. Belum Nah, keti bapak-bapak. nggih. Belum ada Ini baca ini Fatihah. kon yumi mendait ya. Nggih, terima kasih. Nggih. Makmum dengan duduk Fatihah beruku imam. Belum selesai baca Fatihah si makmum, kok imamnya sudah sujud. Nggih. Jadi si makmum tidak Nggih. tamat membaca Nggih. Al-Fatihah. Nggih. Nggih, silahkan pencerahannya. Nggih. Lamun Terima kasih. nggih. Meneh nak nggih. Lamun tebur makmum, kira-kira lamun baca surat iftitah, bahkan dia mau baca Fatihah, tidak usah baca iftitah dulu, langsung Fatihah. Maka lamun Fatihah dan deman tutu, kira-kira lamun tutu ang Fatihah, dia mau ruku kanca imam, dia usah tutu ang Fatihah nepe. Langsung ruku. Lamun bakal tebilin si imam dia mau ruku. Jadi tanggung jawab imam. Nggih, nah itu lebihnya berjamaah itu. Nggih. Ya lebihnya maka nggih. 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 Nah, ya lebih berjamaah na Ibu. Nggih. Nah, lagu lamun kira-kira pe baca Fatihah, dia bilin pe si imam masih pe mau ruku, ya setutu. Lamun kira-kira dia pe mau ruku gara-gara tertutup ang Fatihah, ya jangan tutupan Fatihah pe, ruku jangan imam. Karena ruku itu termasuk rakaat pertama pe. Jadi rakaat, masuk rakaat di situ. Nggih. Bedas Bu? Ya, Nah, nggih. makasih. Nggih. Ada yang bertanya juga sama tiang ini. Ah, nggih. 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 Santai kita ngiring Bu nggih. Yang? Sore gati Oh, nggih, nggih. Nggih. Cukup sudah. Nggih. Ya. Nggih. Sang lemak sambung balik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.